Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kabar terbaru bahwa Ahmad Sahroni ditunjuk jadi ketua tim sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta. Ini kalau hitung-hitungan begitu kan ya, kalau hitung-hitungan. Menurut saya lebih baik Sahroni yang menjadi calon gubernur DKI Jakarta dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Mengapa saya hitung-hitungan seperti itu? Ya, kursi DPR dari Partai Nasdem itu sangat luar biasa, banyak naik begitu kan. Satu sisi ya popularitas dan elektabilitas Ridwan Kamil dengan Sahroni ya, saya kira Sahroni jadi potensi. Apalagi warga Jakarta sendiri begitu kan. Bisa anak abah bisa menerima Sahroni ini. Karena Sahroni ini baik begitu kan. Tapi kalau toh pada hakikatnya sekarang kita lihat saja realitas ya di masyarakat. Kalau Partai Nasdem ditunjuk sebagai ketua tim sukses ya, Sahroni di situ di level ya Pilgub, Partai Nasdem dapat apa? Ya. Artinya apa? Artinya ya sama aja membesarkan anak macan, ya. Sama aja membesarkan partai PKS, sama aja membesarkan partai Golkar di Pilkada DKI Jakarta kalau mereka menang. Karena kita lihat saja dampaknya di situ begitu kan, ya. Di tahun 2029 misalnya Prabowo menjadi calon lagi, lah kemudian didukung oleh Partai Nasdem. Nasdem dapat apa? Di berbagai daerah Nasdem itu yang paling respect sekali yaitu adalah Ahmad Ali begitu kan, sebagai calon gubernur. Itu respect hari ini. Bayangkan begitu kan, bayangkan sekarang ini di Pilkada di Jakarta, di Jawa begitu kan, ya Nasdem tidak bisa mengusung kadernya sendiri bos, ya. Padahal kalau mereka memanfaatkan 40 juta pendukung begitu kan ya, di berbagai daerah, saya kira ini akan menjadi kekuatan, apalagi ditambah dengan pendukung Anies Baswedan. Saya kira pendukung Anies Baswedan akan menerima begitu kan ya, akan menerima itu begitu ya, akan menerima kepada Nasdem. Tapi pada kenyataannya lihat saja, kalau Sahroni menjadi ketua tim sukses, Sahroni dapat apa? Sahroni sudah DPR ya. Jadi saya kira kalau menang mereka juga hitung-hitungan politik apa begitu kan ya. Jadi saya kira inilah yang terjadi hari ini. Makanya dulu itu Ridwan Kamil dengan Sahroni kan saling singgung begitu kan ya. Kekuatan itu Sahroni sangat luar biasa. Tapi pada kenyataannya tersandra juga Sahroni. Tersandra mungkin ya mereka tidak maju, mungkin Anies Baswedan yang akan maju. Akhirnya mereka gagal. Kalau sekarang ini Sahroni maju lawan 3 calon ya, dari PDIP, dari dari Ridwan Kamil, saya kira anak-anak abah ini bisa dimanfaatkan oleh Sahroni. Ya ini politik begitu kan ya. Tapi oke lah terserah dari Kim ini. Tapi pada kenyataannya saya menganggap bahwa Sahroni ini menjadi potensi. Lebih baik ya Sahroni jadi calon gubernur DKI Jakarta dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan lihat saja di situ. Ini kalau Partai Nasdem tidak diperbaiki semaksimal mungkin di berbagai daerah, maka tidak akan bisa mereka akan memenangkan kontestasi di Pilpres 2029. Artinya mereka akan mengalami ya turun begitu kan. Di Jawa Timur gabung kepada Hovifah. Ya di Jawa Tengah sudah mungkin bisa dipastikan kemenangan di situ adalah Kim Plus lah, kira-kira seperti itu. Kim Plus. Di Jawa Barat ya mungkin ya kita lihat saja PKS dengan wakilnya di situ, dengan Saihu, dengan anaknya B.J. Habibie begitu kan ya, dari Nasdem, didorong oleh Nasdem. Tapi ya kita lihat saja di Jakarta ini pusatnya, sentralnya luar biasa. Sahroni saja makan di tengah jalan, di pinggir jalan, wah mereka liputnya sudah internasional. Ya, apalagi Sahroni punya prestasi misalnya di Pilkada Jakarta. Wow, itu saya kira bisa jadi calon presiden itu begitu kan ya. Dan inilah taktik itu begitu. Partai Nasdem kalah itu begitu kan ya. Ya jangan ikuti semua pernyataan dari seorang Jokowi, harus hati-hati di situ. Sahroni kalau RK doang mah gampang lawannya, kan betul ini.
Gagak Mampan kali ini nggak sejalan sama jagoan Priok. Dia pernah ngomong kalau mau RK dulu, haha, mending dia sih yang calon dibandingkan RK. Iya, begitu kan. Bagus di situ. Biar Sahroni begitu kan. Pilkada provinsi yang turun langsung pengurus harian pusat. Hahaha, serem. Iya, begitu kan. Kita lihat saja politik di daerah itu, di pilkada itu ya hanya memenangkan kontestasi lawannya begitu kan. Ya wakilnya bukan dari Nasdem. Nasdem dapat apa? Secara logika kan begitu bos ya. Tapi ya menurut saya pribadi dibandingkan dengan Ridwan Kamil mending ya Sahroni aja begitu kan yang maju di situ begitu. Bisa diterima oleh anak Abah, bisa mereka akan didukung begitu kan. Sebenarnya kan ini Kim Plus ini begitu kan ingin mencoba mengambil alih ya suara-suara anak Abah sebenarnya. Maka Ridwan Kamil yang kemudian dekat dengan Anies Baswedan, dekat dengan anak Abah ini begitu kan ya, akhirnya ditunjuk menjadi ketua tim suksesnya. Saya kira ya anak-anak Abah ini sekarang cerdas-cerdas. Walaupun Sahroni menjadi ketua tim suksesnya tidak begitu percaya begitu kan. Itu realitasnya. Tapi ya inilah politik, kita tunggu saja ya. Ahmad Sahroni ditunjuk jadi ketua tim sukses ya RK dan Suswono di Pilgub Jakarta. Koalisi Indonesia Maju atau Kimples telah menunjuk ketua tim pemenangan bakal calon ya paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, ialah bendahara umum ya Bandrum ya Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang ditunjuk menjadi ketua tim sukses. Gabungan Partai Koalisi Kim Plus menunjuk Ahmad Sahroni menjadi ketua tim pemenangan RK dan Suswono ya di Pilkada DKI Jakarta. RK sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa susunan tim pemenangan RK Suswono segera diumumkan ke publik. Tim pemenangan itu nantinya terdiri dari internal Partai Kim Plus tersendiri. Insya Allah minggu ini beres, kata RK ya kepada wartawan. Dia menilai penyusunan tim pemenangan RK Suswono sangat kompleks. Hal itu kata dia lantaran koalisi yang mengusungnya sangatlah besar. Ya, walaupun mereka besar, ya potensi menang di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja, masyarakat tergantung dari masyarakat. Kalau anak Abah ini bereaksi keras, ya mendukung Pramono Rano Karno, wah bisa saja mereka menang begitu kan. Tapi kan Sahroni dekat dengan anak Abah begitu kan, sangat dekat sekali, bisa saja dimanfaatkan ya. Kim Plus itu sudah mewanti-wanti begitu kan ya, walaupun Ridwan Kamil di depan mata ini sudah menang, tapi kan apa yang menjadi dampak kepada Partai Nasdem ya, apalagi nanti di kursi DPR Jakarta turun bagaimana begitu. Ya karena mungkin orang-orang mereka akan melihat ya PKS dengan Golkarnya karena mereka yang didukung begitu kan ya. Sehingga kalau menurut saya pribadi ya mau bagaimana lagi begitu. Pak Surya malah manut-manut aja begitu kepada seorang Jokowi ya. Inilah politik. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.